My kisah ketika 3 cewek tercantik di sekolah suka sama gue. Ini makanya menarik, apalagi ada sedikit plot twistnya. Jadi gue bawain aja alur cerita manganya buat kalian agar tahu bagaimana mimpi dari autor manga ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe, loncengnya juga. Jadi kita gas aja lah kalau cerita manganya. Jadi MC manga ini bernama Izumiya Ryota yang senang bisa duduk di pojokan sendirian di kelas dia sambil membaca novel. Tapi katanya bakal ada perpindahan tempat duduk. Jelas Ryota itu kaget soal itu, apalagi yang meminta itu adalah ketua kelasnya. Dan pas banget Ryota itu duduk di tengah kelas. Ryota jelas masih memiliki harapan dia bakal duduk bareng sama otaku lainnya. Tapi pas dilihat, dia duduk di sebelahan dengan 3 cewek cantik di sekolah. Tobrut. Yang lainnya jelas cemburu, tapi bagi Ryota itu bukan tempat yang untuk dia. Padahal dia itu cuma ingin dengan santai membaca novel dia. Lalu kita diperkenalkan sama 3 cewek itu, Umiyama Airi, perwujudan dari imut dan opainya itu gede banget, si Gyaru pemurung Ichinoshi Yuria, dan si ketua kelas Kuroki Rui yang sudah kenal dengan Ryota. Ryota jelas nggak mau duduk di tempat yang begitu banget, tapi gurunya datang dan bilang kalau mereka nggak akan melakukan perpindahan tempat duduk lagi ke depannya. Ryota jelas panik karena sampai akhir kelas 2 dia bakal duduk bersebelahan dengan 3 dewi di sekolah dia. Lalu Airi tanya, apa Rui tahu soal Ryota? Kata Rui, mereka dulu sekelas pas SMP. Si Ryota jelas malu sambil membaca novel dia, dan Airi malah melihat dan bilang kalau buku Ryota itu ada gambar mesumnya. Ryota jelas panik dan Ryota ditetap sama Yuria. Tapi Yuria nggak peduli lagi dan mengajak mereka berdua belanja. Rui nggak bisa karena ada tugas, tapi Airi malah membuat alasan kalau dia bakal kencan sama pacarnya. Ryota yang mendengar itu jelas merasa iri, dan di perjalanan pulangnya dia itu merasa capek banget karena tetapan cemburu dari para cowok. Tapi sekarang Ryota akan membeli novel yang sudah dia nantikan. Tapi di toko buku itu sudah habis. Jadi Ryota coba telepon toko buku terdekat dan dia merasa pernah mendengar suara di telepon itu. Dan pas di sana, yap, kalian bisa tebak siapa di sana. Airi sedang bekerja paruh waktu. Dan mereka berdua kaget. Ryota mau kabur karena malu, tapi dia ditahan sama Airi yang menyuruhnya jangan memberitahu yang lainnya kalau dia itu sedang kerja paruh waktu. Lalu Airi menangis, tapi mereka dihentikan sama manajer toko untuk jangan bertengkar dengan pacar mereka saat bekerja. Jadi manajernya menyuruh Airi istirahat dan Ryota juga disuruh ikut. Lalu mereka duduk dekat banget di ruang istirahat. Dan Airi langsung minta maaf ke Ryota karena dia jadinya itu ribet banget. Jadi Airi itu sebenarnya takut kalau disebut miskin lagi sama yang lainnya. Ryota jelas heran. Jadi keluarga Airi itu miskin dan dia dibesarkan sama ibunya sendiri. Dan pas SMP temannya itu mulai merias dan cuma dia yang tertinggal. Makanya di SMA dia akan menabung supaya bisa merias dirinya sendiri. Ryota paham, tapi Airi itu sebenarnya enggak masalah dipanggil miskin, tapi karena dia sudah temenan dengan Rui dan Yuria sejak kelas 1, makanya dia itu tidak mau ketahuan sama mereka berdua. Lalu Ryota bilang kalau dia mengagumi Airi dan memuji kerja kerasnya Airi. Dan yap, Airi bilang terima kasih, tapi sundere. Jadi Airi bakal balik kerja dan ingat kalau Ryota mau beli buku Opai itu. Dan Ryota sadar kalau bukunya itu habis, tapi untungnya Airi sudah menyimpan satu untuk Ryota. Dan Ryota menganggap kalau Airi itu malaikat. Ryota jelas berterima kasih. Airi jelas menjadi sundere tingkat keras dan minta ke Ryota kalau besok ditraktirin. Ryota jelas mikir kalau Airi ini ternyata iblis kecil. Lalu Airi tanya nama Ryota dan bilang dia akan menunggu besok di kantin. Dan besoknya dia makan siang bersama dengan Airi, sang dewi sekolah. Besoknya pas Ryota duduk membaca novel dia, Yuria muncul dan menatap Ryota. Dan dia mendadak bilang dia mengingatnya. Ryota jelas panik lah. Lalu Airi datang dan memberikan kedipan manis ke Ryota. Ryota jelas malu. Lalu pas makan siang mereka duduk bersama dan jelas banget yang lainnya itu iri. Lalu Airi tanya apa yang diomongin Yuria sama Ryota tadi. Karena Yuria itu jarang ngobrolnya. Jadi Ryota jelasin, tapi Airi itu juga nggak paham. Dan Airi bilang kenapa Ryota nggak tanya langsung saja ke Yuria.
Apalagi mereka sekarang duduk dekat, makanya disuruh menjadi teman. Tapi Airi itu cuma ingin kejadian yang seru saja. Lalu Ryota ke tempat rahasianya Yuria, dan dia melihat Yuria yang lagi kesusahan. Dia lagi mencoba mendapatkan figurin cewek. Dan pas Yuria berbalik, mereka bertemu. Dan Yuria itu langsung malu-malu. Yuria makin panik, tapi Ryota bilang enggak apa-apa. Dan dia juga membuat alasannya. Jadinya Yuria makin tenang. Ryota tanya, apa Yuria akan menjual figurin itu? Dan itu malah membuat Yuria marah. Ryota panik lah dengan kemarahannya Yuria, tapi Ryota akan menunjukkan skill dia. Jelas Ryota berhasil. Yuria jelas senang dengan risnya Ryota, dan figurinnya diberikan ke Yuria. Lalu mereka ngobrol, dan Ryota bilang kalau Yuria itu tidak salah kalau mau menunjukkan apa yang dia sukai. Yuria jelas makin basah dengan risnya Ryota. Jadi Ryota saranin kalau lupain saja kejadian hari ini. Tapi Yuria nggak mau karena dia itu juga otaku, my wife. Jadi Yuria itu malu bilang kalau dia itu otaku ke Airi dan Rui. Makanya dia menyembunyikan dirinya sebagai otaku. Dan Yuria meminta ke Ryota jangan bilangin ke orang lain kalau dia itu adalah otaku. Ryota jelas malu dan nggak bakal bilangin ke orang lain. Jadi alasan Yuria tadi menatap Ryota karena dia juga beli buku yang sama. Ryota kaget dan Yuria mau tukeran line agar bisa ada teman soal ngobrol otaku itu. Lalu Yuria bilang kalau mereka sekarang akan menjaga rahasia satu sama lain. Dan sekarang begitu hubungan mereka. Di rumah, Ryota jelas mikirin kejadian yang tadi itu. Lalu Ryota menerima pesan dari mereka berdua. Dan singkatnya itu, Yuria sama Airi mengajak Ryota jalan-jalan. Ryota jelas kaget dengan event romance ini. Dan Ryota juga mikirin ini berkat Rui yang membuat dia duduk di sebelah mereka. Tapi di rumahnya Rui sedang melihat foto Ryota. Sus. Besoknya itu lagi hujan. Di sekolah, Rui langsung mendekat ke Ryota dan mulai ngajak ngobrol Ryota. Ryota juga merasa ini aneh, tapi Airi dan Yuria datang dan mengajak Rui ngobrol. Tapi Yuria terus melihat ke Ryota, dan Ryota itu paham. Jadinya Yuria juga paham, lalu dia pergi duluan. Dan Rui itu sepertinya dia sadar. Lalu Rui dan Airi pergi bareng. Tapi sebelum itu, dia memberikan senyuman yang sas ke Ryota. Jelas, Ryota panik dengan Rui. Dia mengira kalau Rui sudah tahu rahasia dari Airi dan Yuria. Apalagi, Rui itu adalah orang yang sangat luar biasa. Dan Ryota mengira kalau dia yang seorang otaku ini tahu rahasia dari teman dia. Makanya, Rui akan menahan Ryota. Lalu Airi mengajak Ryota makan bareng berdua. Lalu mereka membicarakan hal yang tadi pagi. Dan Airi bilang kalau Rui itu pasti suka sama Ryota. Dan Airi benar-benar masuk ke cerita itu. Ryota juga merasa kalau ini enggak beres. Jadi di pulang sekolah, payung Ryota itu hilang. Dan ternyata Rui memegang payung Ryota. Dan sudah menunggu Ryota dari tadi. Jadi ini kerjaannya Airi yang membuat kejadian ini. Makanya Rui mengajak Ryota payungan bersama dan pulang bersama. Jelas Ryota malu parah. Lalu Rui tanya, apa pacar Ryota adalah Yuria atau Airi? Jelas Ryota itu bilang enggak. Rui paham kalau Ryota itu berbohong. Apalagi dia mendengar info kalau Ryota kemarin makan siang bersama Airi berdua saja. Makanya Rui meminta jawaban. Ryota jelas bilang kalau mereka itu tidak punya hubungan apapun. Rui senang. Apalagi dia itu adalah orang yang perfection. Makanya dia senang kalau Ryota tidak menjadi miliknya Airi. Ryota jelas heran dan tanya apa maksud dari Rui. Jadi Rui bilang di SMP semua cowok sudah menembak ke dirinya. Dan cuma Ryota saja yang nggak pernah nembak dia. Dan Rui bilang kalau Ryota itu juga pasti suka ke dia. Tapi Ryota itu cuma takut nembak ke dia. Ryota jelas menolaknya, tapi Rui makin mendekat dan menahan Ryota. Dan di sini Rui benar-benar mendekat ke Ryota dan bilang kalau dari dulu dia selalu.
Tapi Yuria datang menyelamatkan Ryota dan memarahi Ryota karena mengajak Rui jalan bareng satu payung pulangnya. Lalu mereka berpisah. Ryota jelas senang karena bisa bebas. Lalu Yuria mengirim pesan kalau dia minta maaf karena sudah kasar ke Ryota. Dan dia juga mendapatkan pesan dari Rui yang benar-benar seperti orang yandere dan berjanji akan membuat Ryota jatuh cinta ke dia. Ryota jelas panik lah dengan pesan ini. Dan kenapa juga ketiga cewek cantik itu malah masuk ke kehidupan dia. Dan dia malah mengetahui rahasia mereka. Jadinya hidup damai dia itu sudah hancur. Ini disebabkan karena perpindahan tempat duduk itu. Gue gak kepikiran sih kalau si Rui itu yandere atau stalking. Mirip lah. Gue mengira kalau Rui itu cuma melindungi kedua teman dia. Tapi dia itu malah obsesif ke Ryota. Dan si Airi itu cuma cewek yang suka banget kalau ada kejadian yang seru. Dan Yuria itu cewek gyaru yang sebenarnya dia otaku tertutup. Lanjut, chapter keempat. Di perjalanan pulangnya Ryota memikirkan bagaimana sih otaku seperti dia itu menghabiskan waktu sepulang sekolah dia. Biasanya, dia bakal nonton anime atau main game di kamarnya doang. Tapi sekarang berbeda, karena dia harus memikirkan balasan chatnya ketiga cewek itu. Yuria tanya soal movie, Airi bilang hal yang ditemukan di jalan pulang sekolahnya, tapi Rui itu berbeda. Karena dari tadi dia ngirimin Ryota foto. Ryota jelas heran sejak tadi kenapa Rui terus ngirimin foto. Lalu pas dicek, ternyata Rui lagi selfie pas latihannya. Jelas Rui sadar kalau Ryota cek pesannya dan langsung tanya apa Ryota suka foto itu. Dan Ryota jelas langsung nge-mute Rui. Dan Ryota itu juga nggak percaya, dari semua orang, Rui malah nembak dia. Ryota juga ingat, pas saat dia ditekan sama Rui bilang pada saat itu. Jelas, Ryota nggak tahu apa yang dimaksud sama Rui, makanya dia bakal tanya sama teman dia, karena orang itu pasti tahu. Lalu besoknya, Ryota bertemu dengan teman dia, yang seorang cewek, dan ketawa dia itu ya gitu dah. Jelas Ryota bilang ke dia nggak usah ketawa begitu. Si cewek jelas minta maaf soal itu. Jadi nama cewek ini adalah Tanaka Kanade, satu-satunya teman otaku Ryota sejak SMP. Mereka sempat ngobrol sebentar, lalu Ryota menceritakan kejadian kemarin itu. Kanade bilang mana mungkin dia yang seorang penyendiri tahu soal itu. Kanade tanya apa Ryota nggak ingat apapun hari itu. Dan tanya apa Ryota dulu pernah nolong orang atau enggak. Ryota bilang sama sekali enggak, dan mana mungkin dia punya hubungan romantis sama Rui. Dan pas Kanade berpikir, dia mendapatkan ingatannya. Jadi Kanade bilang dia ingat sesuatu, dan jelas Ryota penasaran. Jadi Kanade bilang di saat kelulusan kelas 3 SMP-nya, dan pada saat itu mereka masih kelas 2 SMP, hari itu ada sedikit masalah. Saat itu, Rui yang seharusnya memberikan ucapan selamat, tapi skripnya Rui ketinggalan di ruang OSIS. Dan di belakang layar itu sangat berantakan. Dan Ryota juga mulai ingat soal itu. Pada saat itu, dia ketiduran dan jatuh dari kursinya. Bahkan dia dikira sakit sama gurunya dan dibawa ke rumah sakit. Kanade jelas menyambungkan idenya itu kalau kedua kejadian itu nyambung. Karena Ryota membuat kekacauan, Rui mendapatkan waktu untuk mendapatkan skrip dia dan bisa memberikan ucapan selamat tanpa ada masalah. Jelas Ryota paham, jadi itu maksud Rui tentang hari itu. Karena dia juga bilang, mungkin itu yang dibilang sama Rui. Ryota merenung kalau Rui berpikir kalau Ryota itu menolong Rui saat itu. Makanya Rui mulai tahu soal Ryota, dan tanpa Ryota sadari, Ryota sudah ada di pandangannya Rui selama 2 tahun ini. Ryota jelas bingung, dan pas di keadaan ini, karena ditanya apa Ryota akan nembak ke Rui. Ryota bilang, enggak lah. Karena dia senang mendengar itu, jadi Ryota tanya balik, tapi Kanade bilang kalau dia lebih suka karakter 2 dimensi. Ryota paham soal itu dan bilang kalau Kanade tidak berubah selama ini. Yap, di sini Ryota enggak peka. Kanade jelas cemburut dan balik duluan.
Dan Ryota itu nggak tahu apa sih salah dia itu. Pas balik, Ryota merasa lebih tenang karena bisa ngobrol sama Kanade. Tapi di kelas, Airi duduk di kursinya Ryota. Dan mereka bertiga itu lagi ngobrol santai. Ryota jelas agak kesel lah. Tapi pas Airi melihat Ryota, Airi manggil Ryota dengan nama asli dia. Dan itu membuat Yuria dan Rui terkejut. Ryota jelas panik karena Airi manggil nama asli dia. Dan Rui langsung kemudian diri dia dan tanya ke Airi kenapa dia manggil Ryota dengan nama aslinya. Airi jelas makin panik dan membuat alasan kalau dia selalu manggil cowok dengan nama aslinya. Alasannya itu cukup bagus, tapi Yuria tanya siapa nama pacarnya Airi. Airi sambil gugup bilang Yota. Dan itu nama yang mirip banget sama Ryota. Dan Rui juga sadar dengan itu. Yuria juga bilang dia nggak percaya kalau Airi bakal bilangin nama pacar dia. Airi jelas agak panik dan Ryota merenung. Rui itu otaknya itu pintar tapi agak gila. Airi itu cantik tapi agak goblok. Dan cuma Yuria doang yang normal diajak ngobrolnya. Dan pas Ryota duduk, dia merasa hangat lah, naik gitunya. Dengan adanya bau Airi dan kursinya itu yang masih hangat dari tempat dudukannya Airi. Rui jelas marah melihat itu. Lalu Airi bisik-bisik ke Ryota untuk janji ngedit mereka sepulang sekolah nanti. Ryota jelas bilang ya. Yuria juga tanya kenapa Ryota dekat banget sama Airi. Ryota kaget, tapi dia heran apa ini kesalahan dia kah? Setelah dia pindah duduk ke sini, dia malah ditatap begini sama mereka. Dan kedepannya ini bakal susah buat Ryota. Lalu ke Kanade yang cemberut ke Ryota. Di sepulang sekolah, Ryota masih ingat janji dia dengan Airi, tapi Airi lari ke Ryota dan bilang kalau Ryota itu orang yang terburuk. Dan di chapter 4 ini kita dilihatin banget kalau Rui itu yandere parah. Dan ada Kanade, kandidat baru dari haremnya Ryota. Lanjut, chapter kelima. Jadi, Airi itu bilang kalau Ryota itu sangat jahat lah. Ryota jelas kaget lah. Apa dia melakukan kesalahan? Apa Airi itu tahu kalau dia itu liatin opanya Airi? Tapi Airi bilang kalau Ryota itu lupa dengan janji mereka. Ryota jelas kaget lah. Jadi Airi bilang kalau mereka sudah janji untuk kencan sepulang sekolah. Dan jelas Ryota yang akan bayarinya. Ryota itu agak kesel sih. Tapi Airi ini terlalu imut. Jadi Airi tanya apa Ryota itu enggak mau jalan bareng dia. Jelas Ryota berterima kasih ke Airi karena mau kencan sama dia. Airi itu tertawalah melihat sikapnya Ryota. Jadi Airi bilang mungkin dia sekarang yang akan bayarinya. Apalagi Airi itu sudah ditakdir Katsukari sebelumnya. Tapi Ryota bilang kalau dia yang akan bayarin. Dan pas di sana, Ryota itu kaget lah. Karena semua orang di sana itu ekstrovert. Airi jelas heran kenapa Ryota itu gugup. Ryota bilang kalau ini bukanlah tempat untuk seorang introvert seperti dirinya. Jadi Airi bilang kalau dia ini ekstrovert, berarti Ryota itu juga ekstrovert. Soalnya mereka itu deket banget lah. Dan Ryota itu nggak setuju lah. Lalu mereka duduk dan mencoba minuman mereka. Tapi Airi bilang kalau orang lain mau ngira kalau mereka itu pacaran. Jadi Airi bilang kalau dia itu nggak pernah punya pacar, makanya dia itu nggak tahu bagaimana orang lain melihat dirinya. Jadi Ryota tanya kalau Airi itu belum pernah punya pacar. Airi kaget dan bilang kalau itu alasan dia supaya pekerjaan dia itu enggak ketahuan. Ryota juga kaget karena tadi pagi alasannya itu jelek banget lah. Kata Airi itu pemikiran spontan dia. Tapi topik pembicaraan kali ini adalah mendekatkan Ryota dengan Rui. Apalagi Airi ini mau kalau Ryota itu dekat sama Rui. Jadinya rencananya adalah komunikasi line. Tapi Ryota itu panik lah. Apalagi Rui itu ingin menjaga image dia. Bahkan dia mengirimkan Ryota foto begitu hanya untuk Ryota tertarik sama dia. Apabila Airi melihat ini, Airi pasti akan membenci Ryota. Makanya Ryota itu harus memikirkan cara supaya dia itu enggak ketahuan.
Jadinya Ryota bilang kalau Rui itu lagi ada kegiatan klub, jadinya lain waktu saja chatnya. Dan Airi untungnya setuju dengan perkataan Ryota. Tapi Airi itu ingin melihat Ryota ngobrol sama Rui. Jadi Ryota tanya kenapa Airi selalu mencoba membuat dia dekat dengan temannya Airi. Jadi Airi bilang mungkin karena Rui itu juga setuju. Apalagi dari dulu Ryota itu selalu kelihatan sendirian, makanya sejak tempat duduknya itu diubah, Airi ingin Ryota bahagia juga kalau menghabiskan waktu bersama mereka. Ryota jelas berpikir kalau Airi itu orangnya memang baik banget. Mungkin karena Airi ini terlalu baik, jadinya dia khawatir sama semua orang. Lalu Ryota bilang kalau dia memang sedang menghabiskan waktu bersama Airi juga. Airi jelas senanglah mendengar itu, tapi sebenarnya Ryota itu senang melihat itunya. Lalu Airi bilang kalau Ryota itu nggak terlalu memaksakan dirinya ke Rui, tapi lebih dekat ke dia saja. Apalagi Ryota itu kan sedang menghabiskan waktu sama dia, makanya dia akan membuat hidup sekolahnya Ryota itu sangatlah menyenangkan lah. Bidadari. Ryota jelas malu, dan mereka itu memiliki rahasia bersama, jadinya hubungan mereka itu kayak khusus lah. Dan Ryota ini mengira kalau Airi ini tidak memikirkan dalam sudut romantis. Ryota makin kagum lah dengan kebaikannya Airi. Kalau saja dia bukan otaku, dia pasti akan merasa lebih senang. Lalu Airi mau coba minumannya Ryota, dan pas dicoba, Ryota malah malu sendiri karena itu ciuman tidak langsung. Tapi Airi itu bilang kalau dia itu nggak terlalu peduli, jadi dia itu mau mengembalikan minumannya ke Ryota. Tapi Ryota ini malah malu sendiri. Nah, kalau begini MC-nya gue benci sih. Yang pemikirannya itu begitu doang, cupu. Tapi pas mau diminum sama Ryota, Yuria datang dan dia melihat mereka tukaran minuman. Jadinya dia itu cemburu dan menghabiskan minumannya tadi. Tapi Ryota itu malah menyesal. Lalu Yuria tanya kenapa mereka berduaan di sini dan tanya apa mereka itu pacaran. Tapi Airi itu membuat alasan yang bagus banget lah. Tapi Yuria itu agak kurang yakin sih. Jelas Ryota itu heran lah kenapa Yuria tanyanya begitu. Lalu Yuria mengajak Airi pulang dan Airi berpisah sama Ryota. Ryota yang ditinggalkan sendiri merasa cukup senang lah dengan date pertama dia dengan Airi. Lalu dia mendapatkan pesan dari Yuria kalau dia juga akan mulai memanggil nama Ryota. Dan Ryota juga boleh memanggil dia dengan Yuria. Ryota jelas kaget lah. Apalagi pertemuan mereka berikutnya itu adalah nonton film bersamanya. Ryota makin bingung lah. Nanti gimana jadinya? Ke Yuria yang jalan bareng sama Airi. Jadi Airi itu mengajaknya jalan bareng di hari Minggu. Tapi Yuria bilang kalau dia itu sudah memiliki rencana pada hari Minggu nantinya. Dan yap, makanya itu mentok sampai di sini. Di chapter 5 ini lebih fokus ke date Ryota sama Airi. Dan kemungkinan chapter berikutnya itu bakal fokus ke date-nya Yuria dengan Ryota. Dan ternyata Yuria itu memang tsundere parah sih. Jadi kita tunggu sajalah update manganya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. And see you next time. Bye-bye. Bakakers.